Nah ini mantap betul. Fans Garuda pasti dibikin gembira mendengarnya. Lagi dan lagi pemain keturunan Belanda tiba-tiba bersedia gabung timnas Indonesia. Ini dia profil pemain tersebut. Dan simak faktanya sebagai berikut. Yes, ini baru super top Marco Top. Fans Garuda pasti auto full senyum saat mendengarnya. Ini harapan Shin Tae-yong di awal tahun 2025. Fans Garuda harus dengarkan ini sampai habis, yang pasti bikin kalian gembira mendengarnya. Bismillah. Semoga saja terwujud. Cristiano Ronaldo tiba-tiba prediksi timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Yuk saksikan fakta selengkapnya sebagai berikut. Wah mantap betul ini. Pemain Liga Inggris tiba-tiba juga siap bela timnas Indonesia. Kira-kira siapa pemain tersebut? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Sambut tahun baru, ini harapan Shin Tae-yong. Tahun baru 2025 membawa semangat dan harapan besar bagi seluruh pencinta sepak bola Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut tahun ini dengan doa dan target yang jelas membawa tim Garuda terbang tinggi dan lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Melalui akun Instagram resminya, Shin Tae-yong menuliskan pesan yang penuh makna dan harapan. Mohon dukungan penuh agar Indonesia lolos ke World Cup, tulisnya pada Rabu, mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus memberikan semangat kepada skuad Garuda. Pesan singkat itu menjadi angin segar bagi para penggemar, memberikan keyakinan bahwa peluang Indonesia tampil di panggung sepak bola dunia semakin nyata. Menutup tahun 2024, Timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen, sementara grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan 6 poin dari 6 pertandingan, Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di peringkat kedua dan berjarak 10 poin dari Jepang yang belum terkalahkan. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno pada 19 November menjadi bukti bahwa skuad Garuda memiliki potensi besar untuk bersaing di level tertinggi. 4 pertandingan sisa di putaran ketiga menjadi penentu nasib Indonesia. Laga melawan Australia dan Bahrain pada Maret, serta menghadapi Cina dan Jepang di bulan Juni akan menjadi ujian sesungguhnya bagi pasukan Shin Tae-yong. Dengan tekad dan kerja keras, Shin optimistis Indonesia dapat meraih hasil positif dan mengamankan tiket menuju putaran keempat atau bahkan lolos langsung dengan finish di posisi 2 besar. Tak hanya menginginkan kesuksesan untuk timnas, Shin Tae-yong juga menyampaikan harapan dan doa terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia di tahun yang baru. Selamat tahun baru semuanya. Semoga semuanya bisa jaga kesehatan, lebih bahagia, sukses di tahun 2025, ujarnya. Ucapan ini mencerminkan semangat Shin yang tidak hanya ingin membawa kejayaan bagi sepak bola Indonesia, tetapi juga menginspirasi kehidupan yang lebih baik bagi semua orang. Harapan besar ini tentu tak bisa diwujudkan tanpa dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. Energi dari tribun, doa dari rumah, dan dukungan di media sosial menjadi bahan bakar penting bagi perjuangan tim Garuda. Mari jadikan tahun ini sebagai momentum kebangkitan sepak bola nasional. Tulis doa dan harapan terbaikmu untuk Timnas Indonesia di kolom komentar. Bersama kita wujudkan mimpi besar ini dan bawa Garuda terbang tinggi di panggung dunia. Media Vietnam serang Pratama Arhan usai di Depak Suwon FC. Pratama Arhan kembali menjadi sorotan setelah resmi dilepas oleh Suwon FC pada musim 2025. Kabar ini tidak luput dari perhatian media Vietnam, Soha.vn, yang dengan terang-terangan mengolok-olok situasi yang dialami oleh bek kiri timnas Indonesia tersebut. Dalam laporan mereka, Soha.vn menyebut Arhan sebagai menganggur usai dilepas Suwon FC dan gagal membawa timnas Indonesia melaju ke putaran final Piala AFF 2024.
Suwon FC mengumumkan kepergian Arhan bersama 8 pemain lainnya, termasuk Lachlan Jackson dan Eljon Sota. Dalam pernyataannya di Instagram, Suwon FC menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemain atas dedikasi mereka selama ini. Meski demikian, kepergian Arhan memicu berbagai spekulasi, terutama dari media Vietnam yang menyindir performanya. Mesin lemparan ke dalam timnas Indonesia ini menganggur usai Piala AFF 2024, tulis Soha.ven dalam artikelnya. Mereka juga menyoroti minimnya menit bermain Arhan baik di Suwon FC maupun saat masih membela Tokyo Verdy di Jepang. Dalam 2 tahun terakhir, Arhan hanya tampil 4 kali di Tokyo Verdy dan 2 kali di Suwon FC, dengan total waktu bermain yang sangat minim. Namun di balik cibiran tersebut, muncul optimisme baru bagi masa depan Arhan. Banyak penggemar sepak bola Indonesia yang justru melihat ini sebagai peluang bagi Arhan untuk mendapatkan perhatian dari klub-klub besar Eropa. Tak sedikit orang Indonesia yang memiliki saham atau mendukung klub luar negeri yang membuka kemungkinan bagi Arhan untuk dilirik oleh tim-tim Eropa yang memiliki hubungan baik dengan Indonesia. Jika Arhan bisa bangkit dan menunjukkan performa terbaiknya, bukan tidak mungkin ia akan mendapatkan kesempatan bermain di liga yang lebih kompetitif. Dengan dukungan penuh dari para penggemar dan kerja keras yang tak kenal lelah, Arhan memiliki potensi besar untuk meniti karier di panggung sepak bola Eropa. Mari kita doakan yang terbaik untuk Pratama Arhan. Tulis pendapat dan harapanmu di kolom komentar. Apakah menurut kalian Arhan layak mendapatkan kesempatan bermain di klub top Eropa? Bagikan pendapat kalian dan dukung terus pemain muda berbakat Indonesia. Mantan Kapten Timnas Indonesia di Depak Persik Kediri. Persik Kediri resmi melepas mantan Kapten Timnas Indonesia, Evan Dimas, pada Rabu 1 Januari 2025 malam. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Evan baru bergabung dengan skuad Macan Putih pada Juli 2024. Meski begitu, Evan hanya sempat tampil sekali di BRI Liga 1 musim 2024 atau 2025 dengan total waktu bermain 22 menit. Macan Putih dan Evan Dimas bersepakat untuk mengakhiri kerjasama. Kami mengucapkan terima kasih dan mendoakan yang terbaik untuk karier Evan Dimas ke depannya, tulis pernyataan resmi Persik Kediri di media sosial mereka. Karier Evan Dimas dalam beberapa tahun terakhir memang mengalami penurunan. Sejak cedera yang ia derita saat Piala AFF 2022 melawan Vietnam, performanya belum kembali ke level terbaik. Cedera tersebut menjadi titik balik yang memengaruhi performa Evan, membuatnya sulit mendapatkan tempat utama di berbagai klub yang ia bela. Setelah meninggalkan Arema FC pada November 2023, Evan sempat bergabung dengan PSIS Semarang, namun lebih sering menjadi pemain pelapis. Penurunan performa ini juga memengaruhi peluangnya di Timnas Indonesia yang saat ini fokus mempersiapkan skuad terbaik untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menyadari pentingnya menjaga kebugaran pemain-pemain inti untuk turnamen besar seperti Piala Dunia. Oleh karena itu, Timnas Indonesia tidak menurunkan kekuatan penuh di Piala AFF 2024. Keputusan ini diambil untuk menghindari risiko cedera seperti yang dialami Evan Dimas dan beberapa pemain senior lainnya di masa lalu. Dengan peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 yang masih terbuka lebar, Erick Thohir memprioritaskan turnamen ini sebagai target utama. Keputusan ini mendapat dukungan luas dari pecinta sepak bola tanah air yang ingin melihat Garuda tampil di ajang sepak bola terbesar dunia. Nasib Evan Dimas kini menjadi sorotan. Banyak yang berharap ia bisa menemukan klub baru dan kembali menemukan performa terbaiknya. Meski usianya sudah 29 tahun, pengalaman dan kepemimpinan Evan Dimas masih bisa menjadi aset berharga bagi klub yang ingin membangkitkan potensi pemain berpengalaman. Bagaimana menurut kalian tentang keputusan Persik Kediri ini? Apakah Evan Dimas masih layak mendapatkan kesempatan di klub besar lainnya? Tulis pendapat dan harapan kalian di kolom komentar untuk mendukung perjalanan karier Evan Dimas selanjutnya. Pemain keturunan Indonesia tiba-tiba bersedia gabung Timnas Indonesia.
Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Seorang pemain keturunan Belanda tiba-tiba menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Daan James, bek kiri yang saat ini bermain di klub Eredivisie, Go Ahead Eagles. Pernyataan ini langsung menjadi sorotan dan memicu antusiasme di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Daan James yang memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya mengungkapkan ketertarikannya setelah melihat perkembangan pesat timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Dalam sebuah wawancara, Daan mengatakan bahwa dirinya selalu mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia dan merasa terinspirasi untuk berkontribusi. Musim ini, Daan tampil impresif bersama Go Ahead Eagles. Ia telah bermain sebanyak 15 kali di Eredivisie dan mencetak 1 gol yang krusial bagi timnya. Penampilannya yang konsisten membuatnya menjadi salah satu pemain belakang yang patut diperhitungkan di Belanda. Daan dikenal sebagai bek yang tangguh dalam bertahan, cerdas dalam membaca permainan, dan memiliki kontribusi signifikan saat membantu serangan. Kabar ini tentunya menjadi angin segar bagi PSSI yang kini tengah fokus mencari talenta diaspora untuk memperkuat skuad Garuda. Dengan kehadiran Daan James, lini pertahanan timnas Indonesia berpotensi menjadi lebih solid dan kompetitif di kancah internasional. Selain itu, pengalaman bermain di Liga Top Eropa seperti Eredivisie diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pemain-pemain muda Indonesia. Langkah PSSI dalam merekrut pemain keturunan memang sudah terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah nama besar seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Saine Patinama telah bergabung dan memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia. Kehadiran Daan James diharapkan dapat melengkapi lini pertahanan yang semakin tangguh dan berpengalaman. Namun proses naturalisasi dan administrasi tentunya bukan hal yang instan. Semua pihak berharap proses ini dapat berjalan lancar agar Daan bisa segera bergabung dan beradaptasi dengan tim. Jika semua berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin Daan James akan menjadi salah satu andalan timnas Indonesia di ajang besar seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian, apakah bergabungnya pemain keturunan Belanda seperti Daan James akan membawa dampak besar bagi timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Malaysia akui timnas Indonesia sebagai tim terbaik di ASEAN pada 2024. Siapa sangka rival terbesar timnas Indonesia di ASEAN, Malaysia, justru mengakui kehebatan skuad Garuda sebagai tim terbaik di kawasan Asia Tenggara tahun 2024. Pernyataan ini muncul dari salah satu media olahraga terkemuka Malaysia, Stadium Astro, yang menyoroti pencapaian gemilang timnas Indonesia sepanjang tahun ini. Prestasi timnas Indonesia benar-benar mencuri perhatian. Salah satu pencapaian terbesar adalah keberhasilan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Ini adalah sejarah baru bagi Indonesia yang terakhir kali tampil di ajang tersebut pada 2007. Meskipun harus menyerah dari Australia dengan skor 0-4 di fase knockout, keberhasilan ini menjadi langkah besar yang menunjukkan kemajuan pesat sepak bola Indonesia. Tidak hanya itu, timnas Indonesia juga berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad asuhan Shin Tae-yong ini membuktikan bahwa mereka bisa bersaing di level yang lebih tinggi menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C, hasil dari 6 pertandingan yang dijalani. Hal yang paling mengejutkan adalah pengakuan terbuka dari Stadium Astro yang menyatakan bahwa timnas Indonesia adalah tim yang paling berkembang pesat di Asia Tenggara. Mereka menuliskan skuad sepak bola Indonesia resmi dinobatkan sebagai tim dengan perkembangan paling menonjol sepanjang tahun 2024 dengan berbagai prestasi luar biasa dari setiap level tim. Prestasi tersebut tidak hanya diraih oleh tim senior, melainkan juga oleh timnas Indonesia U23. Garuda Muda berhasil melangkah hingga babak semifinal Piala Asia U23 2024 dan mengalahkan tim sekelas Korea Selatan. Tak berhenti di situ, mereka juga berkesempatan tampil di babak play-off Olimpiade Paris 2024. Generasi muda Indonesia juga menunjukkan taringnya.
Timnas U17 dan U20 sukses mengamankan tiket ke Piala Asia U17 dan U20 2025. Sementara itu di cabang futsal, Indonesia berhasil menjuarai Piala AFF Futsal 2024 dengan mengalahkan Vietnam 2-0 dalam laga final yang berlangsung di Thailand. Pengakuan ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Namun di balik kebanggaan tersebut ada satu pertanyaan besar yang mungkin muncul di benak banyak orang, apakah Timnas Indonesia bisa mempertahankan performa gemilang ini di tahun-tahun mendatang? Bagaimana menurut kalian, apakah Timnas Indonesia layak disebut sebagai tim terbaik di ASEAN saat ini? Atau ada tim lain yang menurut kalian lebih pantas mendapatkan gelar tersebut? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Cristiano Ronaldo tiba-tiba prediksi Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Cristiano Ronaldo mengejutkan dunia sepak bola dengan prediksinya bahwa Timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Pernyataan ini berasal dari sebuah video viral yang diunggah oleh akun TikTok Ruang Bola 2018, menampilkan sosok mirip Ronaldo yang berbicara di kanal YouTube-nya UR Cristiano. Dalam video tersebut, pria yang mirip Ronaldo menyebutkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk berlaga di ajang terbesar sepak bola dunia. Saya pikir Indonesia punya peluang yang sangat bagus untuk lolos ke Piala Dunia. Mereka telah berkembang pesat dibandingkan tahun sebelumnya, ujar sosok tersebut. Lebih lanjut, ia menyoroti kehadiran pemain-pemain berbakat seperti Jay Itzes, Marcelino Ferdinand, dan Ivar Jenner yang menjadi kekuatan utama dalam skuad Garuda. Selain itu, ada juga pemain yang memiliki lemparan ke dalam luar biasa. Siapa namanya? Oh iya, Pratama Arhan, tambahnya. Namun setelah dilakukan penelusuran diketahui bahwa video tersebut adalah hasil editan menggunakan teknologi Artificial Intelligence AI. Meski demikian, prediksi tersebut tetap menyalakan semangat para penggemar sepak bola Indonesia. Tidak semua netizen tertipu oleh video ini. Banyak dari mereka yang dengan cepat menyadari bahwa video tersebut adalah hasil kreasi digital. Saya hampir percaya Ronaldo ngomong ini sampai dia sebut nama pemain Timnas Indonesia. Sudah jelas ini pakai AI, komentar seorang pengguna TikTok. AI memang meresahkan, tambah pengguna lain. Terlepas dari keaslian video tersebut, optimisme bahwa Timnas Indonesia bisa melangkah ke Piala Dunia 2026 tetap tinggi. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen, sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 poin, hanya tertinggal 1 poin dari Australia di posisi kedua. Peluang Indonesia masih terbuka lebar dan para penggemar terus berharap skuad Garuda mampu melanjutkan tren positif mereka. Dengan kerja keras dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia akan membuat sejarah baru di kancah sepak bola dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah prediksi Ronaldo dalam kurung meski hasil AI bisa menjadi kenyataan? Apakah Timnas Indonesia memang layak berlaga di Piala Dunia 2026? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar dan beri dukungan penuh untuk Garuda. Pemain klub Liga Inggris siap bela Timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari Liga Inggris. Pemain Brighton dan Hove Albion, Joel Veltman, pernah mengungkapkan keinginannya untuk membela Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara bersama My Heritage DNA pada tahun 2020, Veltman dengan terang-terangan menyebutkan bahwa dirinya memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya atau neneknya. Menurut saya, ibu atau nenek saya berasal dari Indonesia, ujar Veltman, yang dikenal sebagai pemain serba bisa di lini pertahanan, baik sebagai fullback kanan maupun bek tengah. Jika saya punya kesempatan memilih, saya mungkin memilih bermain untuk Indonesia, lanjut pemain kelahiran Velsen, Belanda, pada 15 Januari 1992 itu. Pernyataan ini langsung menarik perhatian banyak penggemar sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak? Seorang pemain yang merumput di salah satu liga terbaik dunia menyatakan ketertarikannya untuk membela Garuda. Namun sayangnya ada aturan yang menghalangi impian tersebut.
Joel Veltman sudah mengoleksi 28 caps bersama timnas Belanda dan bahkan mencetak 2 gol. Berdasarkan regulasi FIFA, pemain yang sudah mencatatkan lebih dari 3 penampilan di tim nasional senior tidak diperbolehkan berpindah membela negara lain. Hal ini tentu saja membuat peluang Veltman untuk membela timnas Indonesia menjadi tertutup. Meski begitu, menarik untuk dibayangkan bagaimana jika pemain sekelas Veltman bisa memperkuat skuad Garuda. Dengan pengalaman bermain di klub besar seperti Ajax Amsterdam dan Brighton, Veltman bisa membawa perubahan besar di lini pertahanan Indonesia. Pengalamannya di berbagai kompetisi Eropa akan sangat berharga, terutama bagi para pemain muda Indonesia yang sedang berkembang. Di sisi lain, kisah ini juga membuka diskusi tentang bagaimana pentingnya mencari talenta diaspora Indonesia yang berpotensi membela timnas. Banyak pemain keturunan Indonesia yang memiliki kualitas mumpuni namun belum terpantau oleh PSSI. Langkah-langkah proaktif dalam mengidentifikasi dan mendekati pemain keturunan bisa menjadi strategi yang menarik untuk memperkuat skuad Garuda di masa depan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia seharusnya lebih aktif dalam mencari pemain keturunan di luar negeri? Atau lebih baik fokus mengembangkan talenta lokal dari dalam negeri? Jangan ragu untuk tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar.